bagaimana sholawat kita ya, hendak menjadi ideal sempurna barangkali seperti itu. Suatu sholawat ataupun bahkan ziarah sholawat ataupun belajar sesuatu hal akan sempurna apabila kita mengenal yang kita sholawati, mengenal yang kita ziarahi. Oleh karenanya, orang yang bersolawat lalu dia mengenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW dalam sholawatnya akan terasa lebih dekat kepada beliau, akan terasa lebih rindu kepada beliau. Oleh karenanya, bagi kami mempelajari sirah Nabi, mempelajari khususiyah Nabi, mempelajari syama'il tentang sosok fisik Nabi SAW adalah sesuatu yang wajib. Itu bagian daripada Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah, maka ikutlah aku. Mana mungkin kita mengikuti sosok yang kita tidak kenal. Maka ma'rifatul Nabi SAW, mengenali Nabi SAW adalah rukun ma'rifat untuk mendapatkan kesempurnaan sholawat. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Seterusnya uh, wakil daripada Singapura, Hajah Suraya Abdurrahman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Maulana Abuya dan yang lainnya. Mohon izin kami menanyakan satu soalan. Mohon bimbingan dari Maulana Abuya mengenai amalan selawat yang terbaik yang dengannya insya-Allah menjadi asbab diizin oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam bentuk yaqazah ataupun di dalam mimpi. Ya, Syukran jazilan ya Abu. Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam. Sama-sama namanya Suraya ya, Haji Suraya dari Singapura. Saya banyak mendapat ijazah dari guru-guru tentang cara berselawat sehingga bertemu ya Allah, bertemu mimpi ataupun jaga. Namun setelah mengamalkan banyak daripada ijazah itu, ternyata sampailah pada satu hikmah, satu tujuan, satu kesimpulan, konklusi. Apa itu? Afdalus salawat, salawat yang paling afdal wa akmaluha, yaitu salawat yang dibaca sedangkan hati rohani kita hadir saat membaca. Hati rohani kita merasakan bahwa salawat kita betul-betul terhubung langsung kepada rohani baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karenanya, kenapa muncul redaksi sirat-sirat salawat yang unik-unik? Mungkin bagi saudara kita yang Wahabi dianggap bid'ah karena mereka tidak memahami tujuannya. Tapi kita tidak perlu juga berpolemik berjidal dengan mereka karena itulah yang mereka fahami. Namun bagi kami, saya Al-Fakir, karena mendapati, menemui guru-guru seperti itu, dapatlah satu faham. Kenapa ada salawat Nurzati, salawat Al-Fatih, salawat Babur Rahmah, salawat Ma'dan, salawat Masyishiyah, macam-macam salawat. Ternyata salawat itu terangkai dari kata-kata, bagi orang yang faham maknanya, makna itu terhubung dengan akal, qalbu, ruh yang akan membuat kita terkenang baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga terhubunglah ruh, qalbu, dan akal ini dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semua lafaz-lafaz salawat yang kita dapatkan dari guru-guru mulia yang indah-indah itu, yang bahasanya sangat rumit bagi sebagian orang, tapi bagi saya itu indah sekali. Itu hanyalah cara untuk menghadirkan kesempurnaan jamal Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, saya mendapatkan satu kaidah, ya. Afdalus salah allati salla biha as-salik. Salawat yang paling utama yang dibaca seorang salik, pesuluk, penempuh jalan kerohanian adalah
salat allati salawat yang mana ya, hadarat qalbuhu asna qiraatiha, yang hati dia hadir, ruh dia ittasalat bi ruhin Nabi SAW, dengan ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, saudara-saudariku dimanapun berada, tidak perlu banyak-banyak ijazah sholawat, tidak perlu banyak-banyak dapat sirat redaksi sholawat. Ada yang lebih perlu dari itu, memahami apa yang dibaca. Maka apabila kita tidak faham bahasa Arab, sholawat yang paling afdol adalah sholawat yang paling sederhana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya lebih suka lafaz yang menggunakan mukhatab, engkau. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, dalam pengalaman rohani kami Al-Faqir, ya, saya tidak layak sebenarnya dipanggil Maulana. Al-Faqir kami alhamdulillah merasakan rahasia yang luar biasa dalam baca salawat. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Aba Ruhi, itu langsung menghantarkan rohani kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat yang Allah berikan. Ternyata nikmat itu tidak hanya uang, duit, rumah, mobil, pasangan, anak, tapi nikmat yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, yang besar sekali adalah nikmat merasakan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Namun karena ini di alam rasa, malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasakannya, meskipun ia di samping kita, dia tidak akan merasakan kehadirannya. Oleh karenanya, kita tidak juga mengatakan bahwa ini berkat sholawatku, karena saya banyak sekali baca sholawat ijazahkan. Tidak kunjung juga jumpa baginda. Ternyata ada satu kalam luar biasa dari para masyayikh. Man arafan Nabi SAW. Siapa yang kenal Nabi SAW, la yatamanna liqa'ahu wa ru'yah. Siapa yang kenal Nabi SAW tidak lagi mengangan-angan jumpa, mimpi. Kenapa? Karena baginda huwa an-nur zati wa sirrus sari fi jamil asma' sifat. Ialah nur zat dari alam semesta. Dialah rahasia yang mengalir di alam semesta, dan tubuh kita, batin kita, roh kita adalah bagian dari alam semesta, dan nurnya, sirnya selalu mengalir pada kita. Maka jangan berhenti dari mempelajari tentang hakikat Nabi SAW. Tidak hanya sejarah zahir, juga ada sejarah batin, juga ada kajian zahir daripada sunnah Nabi, fikih Nabi, juga ada ma'rifatun Nabi Nur Muhammad SAW. Itu bagian daripada cara mendapatkan kesempurnaan sholawat, sehingga sholawatnya terasa hadir. Insya Allah, hadirkan dulu pikiran hati dalam bersolawat, nanti terasalah Rasulullah SAW hadir. Tidak hanya mimpi, bahkan terasa yaqظah. Wallahu a'lam bishawab.